Oke, nah nanti di sini karena sudah terlihat nomor registrasinya, jadi kalau misalkan nanti ada kendala atau apapun gitu terkait dengan penggunaan microsite, silakan menyebutkan juga detail-detail yang ada di sini. Kami sangat menyarankan Bapak Ibu, jika ada kendala silakan disebutkan nomor registrasinya, karena itu memudahkan kami untuk melakukan pengecekan gitu jika ada kendala seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ya. Nah, setelah teman-teman puskesmas mendapatkan akses username password dan sudah bisa login seperti saya ini, nanti silakan yang pertama dilakukan adalah mengecek data dukung, melengkapi data dukung Posyandu. Gitu ya. Caranya gimana teman-teman puskesmas? Silakan klik menu data dukung ini, lalu ada menu Posyandu. Oke. Nah, nanti di sini akan terlihat data seperti di microsite sebelumnya ya. Jadi di sini ada data jumlah posyandunya berapa, data jumlah posyandu validnya berapa, yang tidak valid berapa. Itu ya. Di bagian bawah ada data-data posyandu yang dimiliki, yang dinaungi oleh puskesmasnya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu dari puskesmas silakan melakukan verifikasi juga terhadap data posyandu yang muncul. Apakah sudah benar ini datanya ada di tempatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan data salah satu atau beberapa posyandunya itu ingin tidak validkan karena dia tidak ada di tempatnya Bapak Ibu, caranya sama sih seperti microsite sebelumnya, jadi silakan dibuat tidak valid. Nah, caranya dengan cara klik tombol valid yang ini. Misalkan posyandu Perkutut 3 ini di Nanggewer Mekar ini dia tidak valid, ada di kecamatan sebelah gitu misalkan ya. Nah, ini saya klik tombol validnya, jadi dibuat tidak valid. Jangan lupa kalau tidak valid dikasih catatan di bawahnya, masukkan note untuk validasi. Misalkan ini seharusnya di kecamatan A, misalkan ya, kayak gitu. Kalau udah klik konfirmasi. Oke. Nah, nanti secara otomatis kalau misalkan saya filter dia tidak valid, nah otomatis posyandu Perkutut 3 ini jadi tidak valid. Itu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya kembalikan dulu dijadi valid. Oke, sama yang satu lagi. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini akan terlihat data-data posyandu seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengedit datanya. Nah, di sini juga kami coba tekankan kepada teman-teman puskesmas, mohon dibantu untuk melengkapi data-data kelengkapan posyandunya. Sebelum melakukan penginputan posyandu aktif, silakan diedit dulu data masing-masing posyandu di sini. Caranya tinggal klik tombol edit nih yang ada di kanan. Misalkan contoh posyandu Kutilang ini ya. Nah, ini kan karena dia di Nanggawer Mekar, berarti dia ada di contohnya ini desa Nanggawer Mekar seperti itu. Di sini juga Bapak Ibu bisa memvalidasi lagi apakah si posyandu Nanggawer Mekar ini dia contohnya valid atau tidak gitu ya. Jadi bisa di depan, bisa di sini juga, bisa diedit juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jika ada salah nama posyandu, apakah proses sama? Sama. Jadi nggak usah dibuat tidak valid dulu ya. Jadi langsung edit aja gitu. Kalau dia cuma salah-salah data kayak ini, jadi nggak usah dibikin tidak valid. Langsung aja diedit, klik tombol edit, nanti silakan diganti nih. Gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan diisikan data RT RW-nya berapa, PJ umumnya siapa, operasional, telepon sampai ke email. Seperti itu. Oke, email PJ-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalkan sudah, silakan disimpan di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini nanti sebelumnya Bapak Ibu bisa men-tagging ya, tinggal mencari aja di kolom pencarian petanya, misalkan ini di Nanggewer Mekar, ya. Nah, dia ada di dekat sini, jadi tinggal di tag aja posyandunya, misalkan posyandu Perkutut, posyandu Kutilang 3 ini ada di sini, misalkan ya, saya klik aja, nanti akan tercipta pin merah seperti ini gitu, yang menandakan lokasi posyandunya, gitu seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini silakan. Lalu kalau sudah tinggal klik simpan. Oke, ini saya nggak simpan karena ini data punya Bogor. Saya kembalikan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan sudah dilengkapi nanti kolom desanya nanti akan terisi seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melakukan penginputan posyandu aktif, mohon diisi dulu data-data dukung ini. Karena nanti untuk kelengkapan data yang ada di
database seperti itu ya. Saya sambil coba intip dulu kolom chat, mungkin masih ada yang terkendala login. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman Dinkes Kabupaten Kota mungkin sekarang belum login ke Komdatkesmas, silakan login dulu Komdatkesmas, nanti mohon dilakukan verifikasi terhadap data pendaftaran teman-teman Puskesmas ya. Caranya di menu pengaturan data pendaftaran Puskesmas gitu. Nanti silakan data-data yang pending di sebelah sini yang warnanya masih kuning gitu ya, yang masih kuning akun pending tinggal diklik, nanti tinggal dipilih disetujui, lalu konfirmasi. Nanti secara otomatis Puskesmas akan menerima email berupa username dan password seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, selanjutnya cara menambah posyandu karena ini datanya kurang. Oke. Nah, di sini di bagian data dukung ini tinggal diklik tambah aja nih. Ya, klik tambah. Nanti akan muncul form yang sama tuh kayak tadi kita edit data posyandu. Tinggal pilih desa, di mana, lalu nama posyandunya apa. Statusnya valid ya, dibikin valid. Lalu alamatnya dilengkapi sampai ke email, seperti itu. Nanti tinggal dititikkan. Kalau ini nggak tahu titiknya di mana, itu boleh di skip dulu, nggak apa-apa. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di data dukung ini Bapak Ibu bisa tidak validkan, bisa memvalidasi, lalu bisa mengedit detail-detailnya, misalkan ada kesalahan nama posyandu atau alamatnya yang ingin dilengkapi, lalu juga di sini bisa menambah posyandu yang mungkin tidak terdaftar di tempat Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu di sini tidak validkan berapa posyandu, itu secara otomatis juga nanti tidak akan terhitung di perhitungan gitu. Jadi tidak akan terhitung di laporan, di DO-nya juga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya tekankan teman-teman Puskesmas untuk melengkapi dulu sebelum mengisikan posyandu aktif. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke menu berikutnya. Setelah Puskesmas melakukan setelah melakukan tata kelola ya di data dukung, silakan melakukan penginputan posyandu aktif. Caranya klik posyandu aktif. Sebelah kiri nanti ada menu kegiatan posyandu. Tinggal diklik. Ya. Nanti biasanya kalau belum dilengkapi data dukungnya akan terlihat notifikasi seperti ini nih, Bapak Ibu. Jadi ada perhatian terdapat data posyandu yang masih belum lengkap data dukungnya. Ini hanya notifikasi aja, nggak mencegah Bapak Ibu untuk tidak bisa menginput. Jadi ini hanya peringatan aja ya. Jadi mohon dilengkapi data dukungnya untuk proses penginputan posyandu aktifnya lebih baik nanti seperti itu. Ini bisa di oke untuk men-skip. Nah, kalau kita lihat di sini kan saya udah ada. Kalau di tempat Bapak Ibu ini kemungkinan besar masih kosong, gitu ya, karena ini belum terinput data posyandu aktifnya. Nah, cara menambahkannya gimana? Tinggal klik tombol tambah di bagian kanan atas. Nanti ada notifikasi lagi. Nah, tinggal pilih tahun 2023, tahun penginputan. Oke, nanti secara otomatis akan muncul tampilan penginputan seperti ini. Gitu ya. Ini yang kosong-kosong ya. Di tempat Bapak Ibu, kemungkinan besar juga ini pasti masih kosong semua. Itu masih seperti ini. Oke, di sini akan terlihat yang pertama kolom kader dan juga ada penginputan Januari, Februari, Maret sampai Juli, sampai bulan berjalan gitu ya. Nah, disinilah yang menjadi pembeda antara penginputan posyandu aktif yang lama di Microsat yang lama sama yang baru ini. Kalau yang di tahun-tahun sebelumnya kan kita pakai ada 3 menu ya. Ada kegiatan rutin, ada kader posyandu dan cakupan sasaran. Malah tahun 2021 itu ada 5 gitu. Nah, di yang tahun ini kita coba ringkas gitu untuk penginputannya. Jadi cukup di satu menu ini aja, posyandu aktif. Nanti tinggal dimasukin aja di sini data kadernya, lalu data kegiatan bukanya. Nah, di sini saya langsung praktekin aja. Misalkan di sini saya coba inputkan untuk posyandu anggrek Pakansari ya. Nah, di sini tinggal diinput aja, misalkan jumlah kadernya di sini ada 5. Lalu apakah dia punya SK? Kalau dia punya, tinggal klik ada. Kalau tahu nomor SK-nya, silakan diisi. Kalau nggak tahu, silakan di skip. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini data kader. Selanjutnya ini kita melakukan penginputan apakah posyandu ini buka di bulan-bulan yang ada di sini. Nah, contoh saya ingin menginput bulan Januari sampai Maret, gitu ya. Jadi saya input dulu bulan Januari, klik update. Nah, nanti akan terlihat di sini tampilan seperti ini pop up. Nah,
Posyandu Anggrek ini di Pekansari di bulan Januari, apakah dia buka? Nah, saya contohkan dia buka ya, posyandu ini buka dan melayani di layanan ibu hamil aja. Oke. Nah, di sini karena layanan ibu hamil aja yang buka, di sini saya hilangkan centang yang lainnya. Itu ya. Oke. Selanjutnya, posyandu Anggrek ini apakah melakukan kegiatan pelayanan kunjungan rumah? Kalau enggak, biarkan aja di opsi ini. Kalau dia melakukan, silakan dipilih opsi melakukan. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ini gampang nih, tinggal centang-centang aja. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal melakukan penginputan berapa jumlah sasaran dan cakupannya. Nah, di cakupan ini kalau yang di microsite sebelumnya kan kita menginputnya persentasenya ya Bapak Ibu ya. Nah, di yang ini kita menginputkan angka absolutnya. Misalkan karena tadi posyandu Anggrek ini bukanya di ibu hamil aja, berarti saya isinya di ibu hamil aja. Sasarannya misalkan ada 5 orang. Yang datang cakupannya ada 4 orang. Otomatis persentasenya jadi 80%. Gitu ya. Jadi yang diisi sekarang adalah angka absolut dari sasaran dan cakupannya. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini lebih mudah penginputannya. Kalau sudah selesai, ini tinggal diklik simpan. Ada notifikasi data berhasil diupdate. Oke. Nah, secara otomatis si Januari akan terlihat berwarna hijau nih kayak gini. Bedanya apa yang warna hijau sama abu-abu? Nah, di bagian bawah ada nih legendnya. Kalau di abu-abu berarti belum ada inputan nih, kayak gini ya. Jadi ini belum diinput sama sekali. Kalau hijau, berarti di posyandu tersebut, di bulan tersebut, melakukan kegiatan hari buka dan minimal ada layanan salah satu aja. Gitu ya. Ada salah satu layanan aja, nanti otomatis warnanya hijau. Kalau merah berarti tutup. Tidak ada hari buka. Nah, contoh nih misalkan posyandu Anggrek ini di Februari dia tutup. Berarti ini saya biarkan aja opsinya kayak gini, tidak melakukan kegiatan hari buka, langsung aja simpen. Gitu ya. Nanti secara otomatis warnanya jadi merah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi kalau tutup tinggal tinggal disimpan aja sebenarnya gitu. Tinggal dibuka terus langsung simpan gitu kalau tutup. Oke. Nah, ini saya contohin dibuka dulu. Jadi Februari dan Maret itu posyandu Anggrek ini dia buka gitu ya. Misalkan Februari melakukan sasarannya 7, cakupannya ada 4. Saya simpan. Lalu di bulan Maret buka juga. Sasarannya ibu hamil lagi. Misalkan seperti itu ya. Oke, saya simpan. Nah, sekarang saya sudah jadi data untuk posyandu Anggrek di bulan Januari sampai Maret, gitu ya. Data kegiatannya sudah diisikan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kalau misalkan ini ingin menginput lagi di kemudian waktu, gitu ya. Jadi jangan lupa ini disimpan kembali. Jadi ada 2 kali simpan nih. Yang pertama simpan dalam pop-up ini. Yang kedua itu simpan untuk menyimpan keseluruhan data yang ada di sini. Nah, ini tinggal diklik tombol simpan yang di bawah tabel. Ada tombol simpan. Oke. Nanti secara otomatis akan terlihat seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ini kondisinya, jadi sudah terlihat tahun penginputan 2023, detail data kegiatannya ada berapa posyandu di tempatnya yang diinput. Lalu verifikasinya masih pending. Dari pusat sudah terverif dan koordinasi, seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melanjutkan penginputan, silakan nih, sama menunya. Klik menu posyandu aktif, klik menu kegiatan posyandu, nanti masuk ke menu ini lagi, tinggal klik tombol edit. Ya. Nanti akan membuka lagi opsi yang untuk penginputan. Ini silakan dilanjutkan penginputan. Jadi kalau Bapak Ibu di tengah-tengah ada keperluan menginput, itu silakan disimpan gitu. Simpan terus edit lagi, simpan edit lagi, gitu-gitu aja. Seperti itu. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk penginputan posyandu aktif ini lebih ringkas ketimbang dari microsite yang sebelumnya. Dan catatan juga, jadi ini penginputannya kita dari ulang lagi dari bulan Januari. Alasannya karena di yang penginputan sebelumnya kan kita menggunakan akun Dinkes. Nah, di mana akun Dinkes itu tidak terpetakan tuh posyandu mana aja ke masing-masing puskesmasnya. Sementara untuk microsite baru kita membutuhkan data puskesmas. Jadi karena data posyandunya sudah terpetakan dengan puskesmas, udah bukan di Dinkes lagi, jadi kami membutuhkan inputan data yang baru.
Nah, untuk data yang lama bagaimana Pak? Kebetulan data yang lama sudah dieksporkan juga datanya, sudah dari kami pengembang kirimkan ke teman-teman pusat, nanti akan dikirimkan sebagai acuan penginputan Bapak Ibu untuk tim Microsat yang baru ini. Cuma yang menjadi catatan adalah nanti mungkin di bagian cakupan, karena kalau dulu kan kita menginputnya pakai persentase ya cakupannya ya. Kalau sekarang kan kita minta angka absolutnya di microsite. Gitu. Jadi yang berbeda adalah di bagian cakupannya. Tapi insya Allah di hasil ekspor tersebut Bapak Ibu dari Puskesmas itu bisa melihat lagi data hasil inputan di microsite lama gitu, terutama untuk bagian yang kegiatan rutin dan kader seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Saya coba cek dulu di kolom chat, mungkin ada yang masih terkendala dengan akses. Oke. Oke, ya. Artinya udah aman ya akses ya. Jadi saya mungkin reminder kembali, jadi Bapak Ibu sekalian tidak usah khawatir, ini materi yang disosialisasikan ini ada di menu bantuan semua, gitu ya. Jadi nama di sini ada menu bantuan, namanya tutorial penggunaan sistem. Nanti silakan diklik, nanti ada dokumen dan video yang bisa didownload oleh teman-teman, gitu ya. Ada dokumen dan videonya ini bisa didownload seperti itu. Oke. Sekarang saya lanjut ke menu berikutnya. Ini menu penginputan detail kader. Nah, di sini untuk mencatatkan data-data kader yang ada di masing-masing posyandu di Puskesmas. Seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Dari Puskesmas silakan klik tombol, klik menu posyandu aktif lagi. Nanti ada menu namanya detail kader. Detail kader posyandu. Ya. Di sini ada namanya menu detail kader posyandu. Tampilannya masih kosong. Gitu ya. Nah, di sini cara menambahkannya silakan klik tombol tambah lagi, sama aja. Klik tombol tambah. Nah, nanti di sini akan terlihat form untuk mengisikan data kader. Gitu ya. Jadi yang pertama untuk melakukannya di sini ada menu opsinya tempat penugasan. Apakah kader ini dia ditugaskan di posyandu atau pustu? Kalau di posyandu nanti kita akan ada pilihannya, pilih posyandu yang ada di puskesmas itu. Kalau dia di pustu, nanti opsi pilih posyandu ini hilang. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba contohkan kader ini adalah seorang kader di posyandu. Nah, nanti saya pilih posyandunya posyandu Anggrek Pakansari. Nah, di sini tinggal dimasukkan nomor identitas atau NIK ya dari si kadernya. Nah, saya coba contohkan salah satu NIK, izin sebentar. Ya, ini saya coba contohkan, isikan satu NIK. Nah, nanti secara otomatis Microsoft akan mencari data si kader ini melalui satu sehat, gitu ya. Kalau sudah terbaca akan terlihat tampilan sukses seperti ini. Oke. Nanti secara otomatis nama kader, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat KTP dan alamat domisili akan terisi otomatis, gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal dilengkapi nomor handphone, email, gitu ya, dan berikutnya seperti ini. Saya contohkan, misalkan nomor teleponnya, lalu emailnya apa. Lalu apakah si kader ini dia punya kepemilikan JKN atau tidak? Kalau dia tidak, silakan diklik opsi tidaknya. Kalau punya, tinggal diklik iya. Gitu ya. Nah, di sini jangan lupa Bapak Ibu boleh ditambahkan foto dari kadernya. Gitu ya. Tinggal diklik aja tombol select file. Nanti secara otomatis akan membuka file manager di perangkatnya Bapak Ibu. Ini saya klik tombol select filenya. Nanti secara otomatis fotonya akan muncul di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang lanjut setelah data-data di atas sudah diisikan, selanjutnya ini ada kolom data rekening, ini masih dalam proses pengembangan. Selanjutnya ini terkait dengan alamat KTP ya. Ini yang tadi juga sudah terbaca di satu sehat. Kalau misalkan alamat domisilinya berbeda dengan alamat KTP, ini silakan diubah. Gitu ya. Ini contoh misalkan Ibu Ayu ini dia bertugas di Posyandu di Bogor. Jadi saya pilih ini Provinsi Jawa Barat.
Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, pilih desanya Cibinong. Ya, misalkan di Jalan Stadion Pakansari. Seperti itu. Ini gampang ya Bapak Ibu ya, ini cuma isi-isi aja datanya. Lalu juga apakah kader ini punya pengalaman mengikuti orientasi atau pelatihan? Kalau diketahui silakan diisikan aja nih, misalkan pernah mengikuti pelatihan pengelolaan posyandu, tinggal diklik ya. Pernah ikuti pelatihan kesehatan ibu hamil atau nifas, tinggal klik ya. Sisanya kalau misalkan belum, tinggal didiamkan aja di posisi tidak, seperti itu. Lalu ini terkait dengan tanda kecakapan kader. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Eva juga di awal, jadi ini tinggal diinputkan aja, misalkan kader ini punya jumlah tanda kecakapannya berapa gitu ya. Ini saya contohkan aja. Seperti ini yang tadi 25 TKK itu, seperti itu. Lalu juga misalkan diketahui nih kader ini tinggalnya di mana, langsung aja diketikkan di sini ya. Misalkan jalanan apa gitu. Ini mungkin saya langsung isikan aja, misalkan di dekat Stadion Pakansari Bogor. Tinggal di tag aja di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini untuk petanya. Nah, selanjutnya kalau misalkan data-datanya sudah benar, ini silakan dicek lagi. Kalau sudah, silakan diklik tombol save atau simpan yang ada di bagian bawah. Nanti secara otomatis data si kader tersebut akan tersimpan di database microsite. Seperti itu ya. Jadi kalau sudah terdaftar akan terlihat seperti ini. Detail kontaknya kalau mau dilihat, bisa dilihat seperti ini. Namanya sampai ke alamatnya, lalu juga detail pelatihannya apa tadi yang sudah diisikan, detail kecakapannya juga apa gitu tadi yang sudah diisikan. Nah, di sini juga kelihatan nih status kadernya, ternyata dia adalah kader Madya gitu ya. Sesuai dengan perhitungan yang sudah tadi diinformasikan di paparannya Bu Eva sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Puskesmas ingin berkoordinasi dengan si kader ini, tinggal diklik tombol kirim pesan WA gitu ya, WhatsApp. Nanti secara otomatis akan membuka WhatsApp webnya langsung tertuju ke si kadernya. Seperti itu ya. Oke, kalau misalkan ada terkait perubahan data kadernya, tinggal diklik tombol edit. Tinggal klik tombol edit, nanti tinggal diubah-ubah aja datanya. Seperti ini. Oke, itu ya Bapak Ibu ya, ini gampang datanya. Tinggal diisi-isikan aja gitu, seperti itu. Nanti status kadernya akan terhitung otomatis. Gitu ya. Oke, begitulah terkait dengan inputan data kader. Saya coba intip dulu kolom chat, mungkin ada yang masih terkendala. Untuk background foto ditentukan warna merah atau tidak. Ya, ini sebenarnya bebas saja. Gitu ya. Silakan kalau bisa sih yang seukuran pas fotonya. Seperti itu. Oke. Sebentar. Saya coba intip kolom chat. Oke, ini saya ulang lagi ya. Teman-teman ini masih ada yang puskesmasnya masih ada yang terkendala login. Jadi saya coba ingatkan kembali teman-teman puskesmas. Sorry, teman-teman dari Dinkes Kabupaten Kota. Mohon di-refresh kembali di menu data pendaftaran puskesmas. Di sini. Karena ini masih ada beberapa teman-teman puskesmas yang belum diverifikasi oleh teman-teman Dinkes Kabupaten Kota. Oke, nanti caranya tinggal diklik tombol status verifikasi akun yang masih akun pending yang warna kuning gitu ya. Tinggal diklik, nanti dipilih aja disetujui. Lalu klik konfirmasi. Nanti secara otomatis teman puskesmas akan mendapatkan akses username dan password ke email yang didaftarkan. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalau misalkan ada dari teman-teman puskesmas yang ingin mengubah data emailnya salah atau gimana tadi ya. Nanti di sini ada juga tombol edit dari teman-teman Dinkes Kabupaten Kota, silakan diedit. Nanti silakan diganti alamat emailnya sesuai dengan yang benarnya. Kalau udah di save atau disimpan, nanti akan kembali lagi ke halaman ini. Mohon di approve ulang ya, karena nanti emailnya akan dikirim lagi. Di verify ulang, disetujui, nanti diklik konfirmasi, nanti emailnya akan dikirimkan ke email yang benar. Seperti itu ya, Bapak. Oke, Bapak Ibu. Jika ada 5 kader semuanya juga diinput. Silakan diinput, Bu. Ya. Nama puskesmasnya salah. Nah, nama puskesmasnya salah. Kalau data puskesmas ini izin Bapak Ibu karena kami mengambilnya dari Rekpus ya, dari Rekpusnya Pusdatin Kemenkes. Jadi kami tutup dulu untuk data perubahan nama puskesmasnya. Kalau bisa sih yang bisa sekarang itu adalah data emailnya aja sama nomor WhatsApp seperti itu ya. Bang Arlan, izin ini ada pertanyaan yang Ya, japri ke saya.
Ya. Katanya nama posyandunya salah semua. Ya. Nanti ada teman saya, rekan saya, Mas Lutfi, mohon diisi aja Bu, itu data puskesmasnya mungkin itu salah di kecamatan mananya gitu. Jadi nggak terpetakan dengan posyandu yang benar gitu, seperti itu. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi ini saya akan beralih ke menu berikutnya. Jadi saya beralih lagi ke puskesmas gitu. Beralih lagi ke puskesmas. Nah, dari hasil penginputan posyandu aktif tadi, teman-teman dari Dinkes Provinsi, dari Dinkes Kabupaten Kota, dari Puskesmas juga bisa melakukan pemantauan dan melihat hasilnya apakah posyandunya memenuhi atau tidak gitu ya, sesuai DO. Nah, caranya gimana? Tinggal klik tombol laporan rekap. Nah, di sini ada namanya rekap bulanan, triwulan, dan tahunan. Kalau yang dulu kan ini ada namanya laporan rekap tahunan ya, kalau yang Bapak Ibu sebelumnya. Nah, sekarang ini kita sudah ada 3 menu yang berbeda nih. Itu ya, ada rekap bulanan dan triwulan. Nah, saya contohkan rekap bulanan. Tinggal klik menu laporan rekap, lalu rekap bulanan, lalu dicari tahun 2023, lalu bulan Januari, tinggal diklik ya. Klik tombol cari, nanti ada tabel di bagian bawahnya untuk menginformasikan apakah posyandu-posyandu di tempatnya puskesmas itu memenuhi atau tidak. Nih terlihat seperti ini ya. Nah, di sini untuk di bulan Januari mungkin saya coba langsung cari aja namanya anggrek tadi, posyandu anggrek Pakansari. Nah, di sini itu dia oke, masih loading. Nah, di sini akan terlihat ya. Jadi posyandu anggrek ini di bulan Januari dia memenuhi hasil akhirnya. Karena tadi saya mengisikan di kriteria satunya dia buka, kriteria duanya juga tadi di ibu hamil saya isikan dia ada 1 layanan dan ada minimal 5 kader gitu ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu di bulan Februari juga tinggal dicari juga seperti ini, tinggal klik cari. Nanti ada tampilan yang seperti ini juga. Oke. Seperti ini di bulan Februari saya cari lagi anggrek tadi yang diinputkan Pakansari. Nah, di sini juga sama ya. Jadi posyandu anggrek Pakansari ini dia memenuhi di bulan Februari karena sudah diisikan datanya. Seperti itu. Nah, itu untuk laporan rekap bulanan. Nah, gimana dengan triwulan? Triwulan juga saya buka di sini ada menu laporan rekap triwulan, tinggal diklik. Nanti ada opsi untuk memilih triwulannya. Ya, ini masih loading, izin. Ya, di sini ada pilih tahun, pilih triwulannya, tinggal diisi aja, tinggal dipilih triwulan 1, misalkan saya klik cari. Nanti oke. Nah, di sini sudah terlihat ya data triwulan 1. Jadi kalau yang tadi saya isikan kan di bulan Januari sampai Maret posyandu anggrek itu dia buka layanannya dan juga ada uh, minimal 1 layanan ya. Tadi ada di ibu hamil dan balita gitu. Nah, di kadernya juga minimal sudah 5. Jadi di triwulan 1 dia statusnya sudah memenuhi gitu ya, seperti itu ya. Kalau saya pilih triwulan 2, nah kalau posyandu anggrek tadi harusnya dia tidak memenuhi karena tadi saya belum mengisi di data triwulan 2-nya gitu ya. Yang memenuhi hanya kadernya aja karena isian kader itu dia langsung menurun ke bulan-bulan berikutnya gitu, seperti itu ya. Oke, nah ini statusnya tidak memenuhi karena dari ketiga kriteria hanya ada 1 yang memenuhi, seperti itu. Oke, itu untuk triwulan 2. Ini saya coba saya tadi lupa untuk di rekap bulanan. Jadi di setiap masing-masing silakan Bapak Ibu klik tombol ekspor Excel ini untuk mengunduh data-datanya, gitu ya. Jadi ini misalkan contoh data triwulan, sorry saya ke triwulan 1 dulu. Nih triwulan 1, jadi ini saya akan cetak datanya, ekspor Excel, nanti akan terlihat tombol download, tinggal diklik tombol download. Tinggal di download, nanti tinggal di save.
Oke, nah ini tinggal dibuka laporan rekapnya, nanti akan membuka Excel, tinggal diklik yes. Nah, secara otomatis akan terlihat nih dari data memenuhi atau tidaknya di masing-masing inputan posyandu gitu ya, dalam format Excel. Seperti itu, ini data triwulan. Lalu selanjutnya terkait dengan data laporan rekap tahunan. Sepertinya maaf nih agak koneksinya agak kurang stabil, jadi delay nih kayaknya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Jadi itu data yang triwulan. Nah, selanjutnya ini ada juga laporan rekap tahunan. Posyandu aktif ini sama aja kayak yang di tahun sebelumnya. Laporan tahunan, jadi tidak ada pilihan apapun selain tahun. Tinggal diklik cari. Nanti secara otomatis akan terlihat datanya laporan rekap tahunan. Nah, untuk tahunan ini kemungkinan besar nanti baru muncul datanya itu sekitar bulan Agustus September karena menyesuaikan dengan DO, ada melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali per tahun. Seperti itu ya. Bapak Ibu ya. Jadi ini belum muncul untuk laporan rekap tahunannya. Nah, ini di sini juga sama Bapak Ibu bisa mengunduh laporan rekap tahunannya dengan cara klik tombol ekspor Excel. Nanti tinggal download. Nanti akan mengunduh file Excel-nya lagi. Seperti itu. Jadi setiap menu-menu laporan ini bisa diunduh datanya melalui Excel. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini saya coba intip kolom chat sejenak sebelum saya beralih ke menu lainnya. Oke. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi selain laporan rekap ini yang memperlihatkan statusnya dia memenuhi atau tidak aktif. Nah, ada juga laporan namanya laporan keterisian. Kalau di sebelah kiri ada namanya menu laporan keterisian kegiatan posyandu. Nah, di sini saya coba ingin melihat laporan keterisiannya di bulan Januari. Tinggal dipilih aja tahun bulannya, lalu klik tombol download. Oke. Nah, nanti akan terbuka Excel lagi. Nah, bedanya apa? Kalau laporan keterisian ini adalah isian dari teman-teman puskesmas yang isiannya ya, jadi bukan dia memenuhi atau tidak. Jadi variabel-variabelnya. Nah, misalkan tadi kayak isikan di Posyandu Anggrek Pakansari itu kadernya ada 5 gitu. Nanti diperlihatkan. Lalu SK-nya dia punya ada gitu ya. Lalu di Januari itu bukanya layanan ibu hamil aja. Ada sasarannya 5 orang. Ada cakupannya 4 orang, persentasenya 80% gitu. Jadi laporan keterisian itu adalah isi dari yang diinputkan oleh teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman puskesmas misalkan udah mengisikan data-datanya, nanti secara berkala boleh tuh setiap akhir hari atau beberapa hari sekali itu di-download aja gitu di laporan keterisiannya. Jadi itu mungkin sebagai bukti juga kalau teman-teman udah pernah mengisi dan mungkin kalau nanti ada kendala terkait penginputan ke depannya gitu, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di laporan itu ada fungsinya ada 2. Yang pertama laporan rekap. Yang kedua laporan keterisian. Nah, laporan rekap itu terkait dengan apakah posyandu tersebut memenuhi atau tidak gitu ya. Kalau laporan keterisian adalah isi dari variabel-variabel yang diinputkan oleh puskesmas seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya ini ada data dashboard. Ada menu dashboard. Silakan diklik aja. Nanti ini adalah data dashboard tahunan, sementara masih ditampilkan data tahunan. Jadi ini mungkin masih belum bergerak, baru akan terlihat hasilnya itu di bulan Agustus atau September kalau teman-teman juga sudah menginputkan dari Januari sampai Agustus minimal, seperti itu ya. Jadi di sini tahun berapa, tinggal dipilih, klik cari, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Posyandu validnya berapa, posyandu tidak validnya berapa, posyandu aktifnya berapa, tidak aktifnya berapa. Kalau saya login sebagai Dinkes, nah di sini dashboardnya, misalkan sebentar. Ini kok ini ya. Ini kalau saya login sebagai Dinkes ya, kalau saya login sebagai Dinkes jadi akan terlihat misalkan berapa jumlah total posyandu validnya, yang tidak valid berapa, yang aktifnya berapa. Jadi berbeda-beda di masing-masing level seperti itu. Ini kalau puskesmas ada 53, kalau di Dinkes Kabupaten Kota dia lebih banyak seperti itu. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan penginputan posyandu aktif seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin saya recap lagi dari awal.
Jadi yang pertama Bapak Ibu dari Puskesmas itu melakukan registrasi dulu gitu ya. Mungkin ada yang tertinggal dari awal. Registrasi dulu di halaman pendaftaran. Nah, nanti setelah diregistrasi dari Puskesmas akan dilakukan verifikasi oleh Dinkes Kabupaten Kota. Caranya dengan mengklik menu data pendaftaran Puskesmas gitu ya. Pengaturan data pendaftaran Puskesmas. Nanti silakan dari teman-teman Dinkes untuk melakukan verifikasi data pendaftarannya di sini. Kalau sudah oke data pendaftarannya, silakan diklik tombol akun pending gitu ya, akun pending. Nanti dipilih setujui lalu konfirmasi. Secara otomatis akan mengirimkan ke emailnya Puskesmas yang mendaftar. Oke. Kalau ada kesalahan emailnya, kesalahan nomor telepon, itu silakan diklik tombol edit gitu ya. Tombol edit diubah aja nama, email, dan nomor handphone. Jangan lupa setelah disimpan itu di-verif lagi oleh Dinkes karena nanti biar terkirim ke email yang barunya tadi. Gitu ya. Caranya sama aja, tinggal diklik akun disetujui, klik disetujui, konfirmasi gitu. Seperti itu. Gitu ya. Lanjutnya nanti kalau misalkan dari Puskesmas sudah mendapatkan username password, dari Puskesmas tinggal melakukan kelengkapan data dukung. Data dukung Posyandu, nanti dari Puskesmas bisa memvalidasi atau mengedit data-data kelengkapan detail dari si posyandunya masing-masing, mulai dari desa, nama jalan, RT RW-nya gitu ya, sampai ke PJ, nama PJ-nya seperti itu. Lalu selanjutnya setelah mengisi data dukung, nanti Puskesmas mengisikan data kegiatan posyandu. Di sini tinggal diklik edit kalau misalkan sudah pernah diinput sebelumnya, diisikan data-data seperti ini, gitu ya. Data kader, data hari bukanya sampai ke data cakupannya. Kalau sudah, nanti diisikan data detail kadernya posyandu. Misalkan di situ posyandunya ada data 5 kader, nanti diinputkan di sini 5 kadernya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Lalu setelah itu nanti Bapak Ibu dari Puskesmas, dari Dinkes Provinsi, Kabupaten Kota sampai Puskesmas itu bisa melihat hasil masing-masing rekap posyandunya, apakah memenuhi atau tidak melalui laporan rekap. Dan juga bisa mengunduh data keterisiannya di menu laporan keterisian. Lalu juga ada fitur dashboard untuk melihat secara sekilas data di tahun ini. Ini masih data laporan tahunan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya saya coba remind kembali untuk terkait data bantuan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ini semua yang disosialisasikan di sini, ini sudah ada di menu bantuan. Lalu tutorial penggunaan sistem. Nanti tinggal di-download aja, di sini ada dokumennya dan juga dalam bentuk video tutorial. Itu ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau misalkan ada kendala terkait permasalahan, di sini ada kontak bantuan. Nanti ada kontak kami dari tim pengembang, tim support gitu ya. Lalu juga ada teman-teman dari Promkes, admin Posyandu gitu, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian mungkin terkait dengan sosialisasi penginputan Posyandu aktif dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang jelas.